Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mengaum. Segera, api hitam memunculkan kekacauan di udara. Itu tidak hanya menyebabkan ruang menjadi runtuh, bahkan api hitam itu terus membuat lolongan dan jeritan yang aneh. Itu benar-benar sangat mengerikan. Di bawah semburan kekuatan seperti itu, 20 roh dunia dari monster Spirit World kehilangan kemampuan mereka untuk bisa menolak sepenuhnya. Mereka benar-benar berteriak pada Murongsun, dan kemudian mengatakan, "Tuan, selamatkan aku," teriak para monster spiritual itu. "Dasar sampah," ucap Murongsun. Ketika dia melihat pemandangan seperti itu, kulit Murongsun berubah menjadi hijau karena marah. Namun sayangnya, dia tidak menyelamatkan roh dunia yang melayaninya dengan nyawa mereka. Bang! Akhirnya, ledakan yang memekakkan telinga segera terdengar. Dan setelah itu, si ratu menggunakan serangan terakhirnya. Di dalam api hitam yang mengamuk, ke-20 monster peringkat 6 Martial Lord World Spirit dihancurkan oleh si ratu. Bahkan tidak ada yang dibiarkan hidup satupun. Jadi seperti ini, roh dunia dari dunia roh Asura. Benar-benar tidak bisa dipercaya, seru Ye Fei. Jika dia sudah menyukai orang yang hanya sebagai Martial Lord peringkat 2, maka kemampuan bertarung apa yang akan dia miliki jika dia adalah Martial Lord peringkat 6? Ye Fei dan Murongwan benar-benar kaget dengan adegan itu. Jika mereka tidak bisa mengalahkan si ratu, maka mereka akan seperti itu. Namun anehnya, bahkan mereka yang berada di peringkat 6 Martial Lord World Spirit saja, tidak bisa mengalahkan si ratu. Mereka harus mengakui, bahwa dia terlalu menakutkan. "Kakak, cepat bunuh dia. Roh dunia itu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup." Murongwan tiba-tiba berbicara. Mereka dan Chu Feng adalah musuh, dan itu sudah final. Namun sekarang, Chu Feng mendapat bantuan dari daerah seperti itu. Jika dia dan si ratu tidak disingkirkan, mereka pasti akan menimbulkan masalah tak terbatas di masa depan. Meskipun Murongwan tidak seperti Zhan Feng dan Ye Fei, yang merasa sangat jijik dan benci terhadap Chu Feng, tapi dia tidak akan ragu-ragu dalam masalah yang mempengaruhi keselamatan Kepulauan Eksekusi Immortal. "Nona, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar membiarkan aku menyaksikan kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu sangat kuat, tapi seperti yang aku katakan, kamu tidak menemukan master yang tepat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanya ditakdirkan untuk mati di sini. Dikatakan begitu, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bagaimana kalau kamu meninggalkan sampah itu, dan ikuti aku saja?" kata Murongsun sambil tersenyum. Karena sebenarnya, dia sangat ingin mendapatkan si ratu. Alasan dia melakukan ini adalah, itu bukan hanya karena penampilannya saja. Terlebih lagi, itu karena kekuatan si ratu. Setelah mengalami kekuatannya yang luar biasa dan tidak masuk akal, hatinya benar-benar tergerak. Ahaha, ahaha, ahahaha. Namun setelah mendengar kata-kata Murongsun, si ratu tidak bisa berhenti tertawa. Dia tampak seperti orang yang pernah mendengar hal terlucu dalam hidupnya. "Apa yang sedang kamu tertawakan?" tanya Murongsun. Alis Murongsun miring ke dalam ketika dia melihat itu, dan wajahnya berubah sangat jelek. "Bodoh. Sangat bodoh. Apakah kamu tidak tahu, mengapa roh dunia yang membuat kontrak dengan kamu hanya dari monster Spirit World?" tanya si ratu sambil tersenyum. "Lalu kenapa?" tanya Murongsun. "Itu karena sejak saat itulah, kamu ditakdirkan untuk tidak layak mendapatkan kekuatan dari dunia roh Asura. Jangankan dunia roh Asura, kamu bahkan tidak layak dari roh dunia lain seperti dunia roh Buddha, dunia roh peri, dan dunia roh iblis. Kamu hanya dapat memerintahkan sosok-sosok dari dunia roh rakasa seperti sampah itu, karena kamu juga sampah." "Hahaha," jawab si ratu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, suara si ratu terdengar sangat jelas. Selain itu, setiap perkataannya mirip dengan tamparan keras, yang dengan keras memukul wajah Murongsun. Dia benar-benar marah pada saat itu. Menolak dia menjadi tuannya adalah satu hal, namun dia sekarang dengan telanjang mempermalukannya,
dan juga mengatakan kalau dirinya lebih rendah daripada Chu Feng. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jadi, atas kehendak Murong Sun, dua World Spirit lagi beranjak keluar. Mereka berdua adalah roh dunia dari monster Spirit World, tetapi atmosfer di sekitar mereka benar-benar berbeda, dan mereka adalah peringkat 7 Martial Lord World Spirit. Sial, gumam Chu Feng. Setelah melihat dua roh dunia itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, karena dia telah mengamati segalanya. Meskipun si ratu memang telah mengalahkan 20 dari mereka sekarang, dan di saat dia menghadapi peringkat 6 Martial Lord World Spirit, itu menunjukkan bahwa si ratu sudah sangat ditekan. Membunuh mereka semua membutuhkan harga yang sangat besar bagi si ratu. Dengan demikian, tidak peduli kekuatan bertarung si ratu ataupun Chu Feng tahu, dengan kultivasi Martial Lord peringkat 2, ia hampir tidak memiliki peluang untuk menang, saat ia menghadapi dua peringkat 7 Martial Lord World Spirit. Si ratu sepertinya juga menyadari hal itu. Tapi anehnya, tidak ada sedikit pun fluktuasi emosi di wajahnya. Dia memutar kepalanya sedikit, dan dengan matanya yang besar dan mengkilap, dia menyipitkan matanya untuk membentuk dua bulan sabit yang indah. Kemudian dia tersenyum dengan indah, dan mengirim pesan mental kepada Chu Feng. Chu Feng, dengarkan aku. Satu orang yang mati selalu lebih baik daripada dua orang yang mati. Sekarang cepat lari. Aku hanya punya satu teknik yang dapat menunda mereka. Ingatlah untuk terus berlari. Karena kalau tidak, aku akan membencimu selama sisa hidupku. Selain itu kamu juga harus ingat. Jika setelah aku menggunakan teknik ini dan kamu masih tidak bisa melarikan diri, maka sebelum mereka membunuhmu, maka lepaskan pria lain yang ada itu di tubuhmu itu. Biarkan semua orang tahu harga yang harus dibayar untuk membunuhmu, karena pria itu memiliki kehancuran di seluruh wilayah Laut Timur. Biarkan orang-orang lemah yang bodoh ini mengalaminya. Apa sebenarnya kekuatan sejati itu, ucap si ratu. Saat si ratu mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng merasakan sakit yang tajam di benaknya. Selain itu, dia juga memperoleh beberapa informasi. Itu adalah informasi yang diberitahukan si ratu kepadanya, yaitu metode untuk membuka segel roh dunia lainnya di ruang roh dunia atau dunia spiritualnya. Bunuh dia. Tunggu dulu. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Permalukan dia dulu. Kalian berdua harus bisa menjaga gadis ini, tetapi kamu harus membiarkan aku merasa puas, teriak Murong Sun. Setelah melepaskan dua roh dunia lagi, wajah tercela Murong Sun kembali muncul. Dia memerintahkan mereka berdua untuk mempermalukan si ratu. Tetapi tepat pada saat itu, si ratu diam-diam berbalik. Dia melemparkan pandangannya yang santai itu, kepada dua World Spirit yang menyerangnya. Bahkan senyum menghina masih tergantung di wajahnya. Itu karena dalam sudut pandangnya, meskipun kekuatan mereka saat ini lebih kuat dari miliknya, tapi mereka masih tidak layak untuk menjadi lawannya. Jika kultivasinya yang sejati tidak disegel, maka jangankan mereka, bahkan yang terkuat di wilayah Laut Timur sekalipun, di mata si ratu mereka sama sekali tidak ada artinya. Ratu, teriak Chu Feng. Chu Feng menyadari pergantian peristiwa yang mengerikan itu, dan tidak bisa membantu sehingga ia berteriak dengan histeris. Ketika dia melihat Chu Feng masih belum berlari, si ratu merasa sangat marah. Dia pun segera berteriak kepada Chu Feng. Enyahlah. Jangan biarkan aku mati tanpa alasan. Jangan biarkan dia dengan susah payah menunggu, dan jangan tinggalkan dia di sana. Itu tidak bisa lepas dari lautan rasa sakit ini. Cepat enyahlah. Kamu masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan kamu tidak bisa mati di sini. Cepatlah pergi. Setelah meninggalkan kata-kata itu, api hitam yang tak terbatas sekali lagi keluar dari tubuh si ratu, dan melonjak secara intens. Api hitamnya membubung tinggi hingga memasuki langit biru, dan menembus lapisan awan putih. Mereka turun kembali ke bumi melalui lapisan tanah hitam. Seketika, mereka menjadi dinding yang mengguncang dan menyegel bagian dunia, dan memisahkan Chu Feng dari Murong Sun dan yang lainnya. Tidak, teriak Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat itu.
Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan si ratu. Dia akan menggunakan semua yang dia miliki, dan mengorbankan dirinya untuk berjuang demi kesempatan untuk membiarkan Chu Feng melarikan diri. Jangan biarkan aku mati tanpa alasan, larilah. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tanpa henti mengingat suara si ratu di kepalanya. Dia terus mengingat suaranya yang mendesaknya untuk pergi. Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya, dan begitu banyak tinjunya yang mulai berderit. Dia merasakan kebencian, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna, dan juga tidak berdaya untuk melindungi bahkan roh dunianya sendiri. Namun dia tidak punya pilihan lain karena, ketika segala sesuatunya berkembang menjadi seperti itu, dengan tetap bertahan di belakangnya, ini menunjukkan bahwa itu adalah pengorbanan yang sia-sia yang Su upayakan si ratu. Pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa membawa perasaan berharap dia mati, serta kebencian yang tak tertandingi. Dengan berat hati dia pun berbalik, dan kemudian pergi. Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun sebelum Chu Feng melarikan diri untuk jarak yang jauh, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di belakangnya. Dinding berwarna hitam yang dibuat si ratu telah hancur. Pada saat itu Chu Feng tidak bisa terus bergerak, dan dia pun berbalik untuk melihat Ni. Matanya tiba-tiba menyusut, tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap itu juga, dia merasakan seluruh hatinya terpecah-pecah. Di cakrawala, nyala api unik berwarna hitam masih menggeliat. Tetapi mereka mirip dengan prajurit yang kehilangan jenderal mereka, dan juga pada tubuh fisik yang tidak memiliki jiwa. Aura mengerikan dari sebelumnya sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah kekecewaan dan ketidakberdayaan yang memudar di udara. Namun setelah itu, bahkan setelah api hitam menghilang sepenuhnya, Chu Feng tidak dapat melihat si ratu. Seolah-olah dia benar-benar menghilang. Berdiri di udara hanya Murong Sun, Ya Fei, Murong Wan, dan 2 peringkat 7 Martial Lord World Spirit. Pada saat itu juga, Chu Feng merasa pikirannya menjadi kosong, dan jantungnya juga terasa seolah-olah telah berhenti berdetak. Dalam seluruh hidupnya, itu adalah pertama kalinya dia merasakan semua harapannya hancur menjadi debu. Dia yang telah membuat kontrak dengan si ratu, saat ini tidak dapat merasakan keberadaannya lagi. Bahkan tidak ada jejak koneksi, dan dia pun menyadari sesuatu dari hasil seperti itu. Segera, Chu Feng merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Saking menyakitkannya, sehingga rasa sakit itu tak bisa tertahankan. Bahkan tubuhnya gemetar hebat, dan dia tidak memiliki kekuatan yang mendorongnya untuk terus melarikan diri. Seolah-olah pada saat itu, dia juga seperti sudah mati. Hahaha, betapa mengagumkannya tindakan dari seorang pelayan yang menyelamatkan tuan. Tapi sayangnya, bagaimanapun juga meskipun pelayan itu kuat, tetapi tuannya benar-benar tidak berguna, ucap Murong Sun dengan bangga. Murong Sun memiliki senyum yang sangat lebar di wajahnya. Itu adalah senyum yang sangat bahagia, karena pada saat itu depresi dan kemarahannya sudah menghilang. Tapi meski begitu, itu tidak cukup untuk memuaskannya. Wan Fei cepat kalian lumpuhkan orang itu untuk membalas Zhan Feng, perintah Murong Sun. Murong Wan tidak memiliki jejak keraguan, itu bisa dilihat saat dia berjalan di udara menuju Chu Feng. Tanpa roh dunia yang kuat seperti si ratu, dia tidak takut sama sekali pada Chu Feng. Terutama dengan kondisi Chu Feng saat ini, ia tampaknya telah kehilangan semua keinginannya untuk bertarung. Seperti ikan yang busuk, dia hanya berdiri di sana, dan membiarkan dirinya ditebang oleh siapapun. Apakah kamu tidak merasa jijik? Aku sudah berkali-kali memberitahu kamu, jangan pernah panggil aku Fei, ucap Ya Fei. Namun yang mengejutkannya adalah, Ya Fei menyatakan kekesalannya atas pidato intim Murong Sun. Fei, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Kenapa kamu harus seperti ini? Tanya Murong Sun. Murong Sun mengerutkan alisnya sedikit, tapi dia tidak marah. Justru sebaliknya, ada sedikit keluhan di matanya. Masa depan itu belum pasti. Bahkan jika aku akan menikahimu, itu hanya di masa depan saja. Setidaknya untuk saat ini, aku bukan milikmu, kata Ya Fei dengan kesal. Lalu setelah itu, dia menatap Chu Feng.
Barulah kemudian senyum muncul di wajahnya, dan dia segera berkata, "Tapi untuk menyiksa Wu Qing ini, aku cukup bersedia untuk melakukannya," ucap Ye Fei. Setelah berbicara, Ye Fei melompat maju, dan tiba di depan Chu Feng. Saat dia berdiri di sana, dia mengejek Mu Rongwan yang memegang belati tajam dengan berkata, "Kenapa? Apakah kamu sudah tidak tahan melakukannya?" ucap Ye Fei. "Cih, tidak peduli siapa, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka, yang berani menjadi musuh bagi Kepulauan Eksekusi Immortal," balas Mu Rongwan sambil dengan dingin mendengus. Dan ketika dia berbicara, belati di tangannya tiba-tiba melayang. Dengan suara cerot, belati itu memasuki dada Chu Feng. Sejumlah besar darah kemudian menyembur keluar. "Kamu," seru Mu Rongwan. Namun pada saat itu, Mu Rongwan yang sudah menikam Chu Feng, seketika saja dik memucat, dan seolah-olah dia takut. Ketika dia menusuk dengan belatinya, jangankan untuk menangis dengan suara keras, Chu Feng bahkan tidak bereaksi terhadapnya. Tidak ada apapun di tubuhnya yang menunjukkan sedikit perubahan karena rasa sakit, dan dia hanya menggunakan matanya yang kusam dan tak bernyawa untuk melihat ke arah di mana si ratu menghilang. "Heh, cepat minggir. Apakah kamu lakukan ini disebut dengan menyiksa?" ucap Ye Fei. Ye Fei menatap Mu Rongsun dengan tatapan menghina, lalu membuat senyum jahat dan berkata, "Wu Qing, aku yakin kamu tidak akan pernah berpikir kamu akan mendarat ke tangan aku lagi. Apakah kamu masih ingat, bagaimana aku menyiksa kamu terakhir kali?" ucap Ye Fei. Seolah-olah tidak mendengarnya, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun reaksi terhadap kata-kata Ye Fei. Melihat itu, alis Ye Fei langsung miring ke dalam. Dia sangat marah ketika dia dengan dingin berteriak, "Kamu jangan pernah berpikir kalau aku takut pada ilusi itu, dan tidak berani melakukan apapun untukmu. Sepertinya aku tidak keberatan untuk mengatakan hal ini kepada kamu. Aku sama sekali tidak takut. Tidak peduli siapa, selama orang itu menyinggung perasaanku, aku akan membiarkan mereka mati," ucap Ye Fei. Setelah berbicara, pergelangan tangan Ye Fei sedikit berputar, dan kemudian Royal Armament yang tidak lengkap muncul di tangannya. Setelah itu, dia melambaikannya dengan tiba-tiba, dan dengan suara cerot, lengan kiri Chu Feng diiris secara paksa oleh Ye Fei. Namun meski begitu, Chu Feng bahkan tidak mengernyitkan alisnya, dan seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit lagi. "Kamu cukup tahan juga ya? Tapi biarkan aku melihatnya, berapa lama kamu bisa melakukannya," ucap Ye Fei lagi. Ye Fei agak marah dengan kurangnya ekspresi dari Chu Feng. Memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dia mulai menusukkannya ke tubuh Chu Feng sedikit demi sedikit. Setiap dorongan pedangnya itu menembus kulit melalui otot-ototnya, dan bahkan memotong tendon dan tulangnya. Pada akhirnya, mereka bahkan menembus seluruh tubuh Chu Feng. Setelah lebih dari itu, pakaian Chu Feng basah kuyup dengan darah. Pada saat itu juga, dia adalah orang yang berlumuran darah. Tubuhnya tampak seperti saringan, karena ada banyak lubang di tubuhnya. Namun anehnya, emosinya tetap tidak berubah. Tatapannya tetap mengarah ke lokasi si ratu terakhir terlihat, dan dia bahkan tidak berkedip. "Mengesankan. Kamu bahkan tidak membuat suara sedikit pun. Namun sayangnya, biarkan aku melihat apakah kamu masih bisa tetap setenang ini ketika kamu mati," ucap Ye Fei sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia benar-benar membenci Chu Feng, karena dia adalah orang pertama yang membuatnya membayar harga yang sangat besar. Dendam yang dia rasakan terhadap Chu Feng telah terakumulasi untuk waktu yang lama, dan hanya dengan menyiksa Chu Feng pada hari ini, maka kemarahannya akan sepenuhnya bisa dihilangkan. Namun ketika Chu Feng tidak memiliki reaksi apapun meskipun mengalami penyiksaan kejam seperti itu, dia jelas-jelas tidak dapat sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Di saat seperti ini, merenggut nyawa Chu Feng adalah hal yang paling ingin ia lakukan. "Tunggu," teriak Mu Rongsun. Tapi ketika Ye Fei mengangkat pedang di tangannya, dan bersiap untuk memotong Chu Feng menjadi dua, Mu Rongsun tiba-tiba saja berteriak, lalu tiba di depan Chu Feng dan berkata kepada Ye Fei, "Membunuh dia sekarang, itu merupakan bantuan bagi dirinya," ucap Mu Rongsun.
Meskipun Ya Fei merasa agak tidak mau, tapi dia masih mundur ke samping. Dia tahu dalam hal menyiksa orang, Mu Rongsun lebih unggul darinya. Wu Qing, hatimu pasti sangat sakit bukan? Kecantikan seperti dia mati karena kamu. Dari apa yang aku lihat, kamu sangat menyukainya. Tapi itu sangatlah normal. Lagi pula, siapa yang tidak ingin kecantikan seperti itu? Aku yakin kamu juga menyukainya, hanya karena penampilan dan kekuatannya. Ucap Mu Rongsun sambil tersenyum lebar. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menurunkan suaranya, lalu meletakkan mulutnya di telinga Chu Feng dan berkata, "Kamu harus tahu, sebenarnya ketika aku pertama kali menatapnya, aku sangat ingin menaklukkannya, dan membuatnya menjadi hewan peliharaan di bawah selangkangan aku, sehingga aku bisa dengan bebas menyalahgunakan dan mempermalukannya." Sosok gadis itu benar-benar bagus, dan benar-benar tidak ada kata-kata untuk menggambarkan wajahnya yang cantik. Dan sejujurnya, dia mampu menggerakkan hatiku lebih dari tunanganku Ya Fei. Jika aku mengambil kecantikan seperti itu dalam pelukanku, kemudian mempermainkannya sesukaku, itu pasti akan menjadi peristiwa kebetulan dalam hidupku. Tapi sayangnya, dia sudah pergi. Oh iya, pernahkah kamu menyentuh seorang gadis cantik? Aku mengira kamu pasti belum pernah. Karena dia sangat meremehkan aku, jadi bagaimana mungkin sampah seperti kamu layak untuknya? Hahaha, ucap Mu Rongsun. Saat dia berbicara, tanpa henti senyum di wajah Mu Rongsun terus menggantung. Apalagi senyumnya itu sangatlah memalukan. Dia ingin mengacaukan Chu Feng dengan cara yang tepat, dan itu untuk menggerakkan penderitaan yang paling dalam di hatinya. "Aku akan memakanmu," teriak Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng yang tetap diam, tiba-tiba saja dia berteriak. Pada saat yang sama dia tiba-tiba membuka mulutnya, lalu mengungkapkan dua baris giginya yang sempurna, dan menggigit Mu Rongsun. Menjerit. Karena kelengahannya, Mu Rongsun menjerit kesakitan. Karena dari gigitannya, Chu Feng menarik sepotong daging yang cukup besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.